Shalom, nama saya Hamlan Anderson, saya dari Jakarta, dan hari ini saya akan membagikan pesan surgawi. Saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Karena itulah yang Yesus inginkan, agar kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Dan ada 3 poin sedikit yang saya ingin bahas, yang kita bisa lakukan saat kita memiliki pribadi yang rendah hati. Poin pertama, saat kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati, kita bisa menghadapi argumen dengan baik. Ibaratnya kita nggak perlu ngegas. Karena di Amsal 15 ayat 1 berkata seperti ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saat kita memiliki pribadi yang rendah hati, kita bisa memiliki mindset bahwa nggak semua hal harus dihadapi dengan kemarahan atau amarah. Kita bisa menghadapi hal-hal dengan hati yang rendah, atau bisa dibilang dengan ketulusan hati, dengan pikiran yang tenang, saat kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Poin kedua, saat kita menjadi pribadi yang rendah hati, kita bisa tetap tenang saat kita menerima perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Kita bisa merespon tanpa harus menjadi kepahitan. Karena kerendahan hati yang datang dari Tuhan berarti kita tidak akan ada perasaan untuk membalas dendam. Di Efesus pasal 4 ayat 31-30 berkata seperti ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saat kita memiliki pribadi yang rendah hati, kita nggak akan pernah mikir untuk, saya harus balas dendam nih sama orang ini, karena dia sudah menyakiti kita. Enggak. Tuhan ingin kita untuk bisa mengampuni sesama. Dan itu datang saat kita memiliki pribadi yang rendah hati. Dan poin terakhir, poin ketiga, saat kita memiliki pribadi yang rendah hati, kita tidak harus mengimpress orang lain. Ini nih, saat kita benar-benar mengerti apa itu arti dari kerendahan hati, kita nggak harus mencoba untuk membuktikan diri kita kepada orang lain. Kita nggak perlu ada kemauan untuk mendapatkan approval dari orang lain, saudara-saudara. Tapi ingat, menjadi rendah hati bukan menjadi pribadi yang lemah. Tetapi dengan kerendahan hati yang Tuhan berikan, harusnya kita bisa menjadi bijak di dalam segala aspek kehidupan. Ikuti teladan Yesus. Dia memiliki kebijakan, dia tegas, tapi dia juga memiliki hati yang lembut. Jadi mari, kita ikuti teladan Yesus, kita ikuti teladan Tuhan kita untuk memiliki pribadi yang rendah hati. Dan saat kita menjadi pribadi yang rendah hati, percayalah, kita akan menjadi berkat bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.